Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Sukardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Sukardi, terima kasih sudah berkenan hadir di podcast kami Ngonsen Deka, ngobrol santai bareng Dinda Kirana. Dan di sini Bapak Sukardi adalah sebagai sosok ketua yang memimpin BMT yang ada di Kabupaten Jepara dalam naungan NU. Di sini Ketua Askowanu Kabupaten Jepara. Dan mungkin sebelum saya bertanya tentang bagaimana kinerja dari Askowanu, saya juga pengen tahu, dan mungkin masyarakat yang ada di Kabupaten Jepara ini juga masih belum paham begitu Pak, Askowanu itu sebetulnya apa begitu. Bisa disampaikan singkat saja Askowanu itu apa gitu Pak. Oke, terima kasih Mbak Dinda. Untuk Askowanu itu sebenarnya ada kepanjangannya. Asnya itu sebenarnya asosiasi. Ko-nya berarti koperasi. WA-nya itu berarti warga. N-nya berarti Nahdlatul, U-nya ulama. Jadi Asosiasi Koperasi Warga Nahdlatul Ulama Syariah, ada tambah syariahnya loh Pak. Ada syariahnya karena ini khusus yang berhaluan syariah. Kemudian hampir sama dengan BMT yang lain mungkin karena ada yang di luar kelompok NU. Sehingga karena ini khusus yang bersama kita adalah kelompok NU, maka kita namakan Askowanu. Itu oke. Di sini Bapak Sukardi, Askowanu tadi koperasi ya, di sini koperasi. Dan kalau kami lihat banyak sekali cabang-cabang semacam BMT dari yang didirikan oleh Askowanu di Kabupaten Jepara. Ini ada berapa cabang BMT di Kabupaten Jepara untuk miliknya Askowanu ini Pak Kardi? Oke, terima kasih Mbak. Dari BMT kita kan ada 14. Dari 14 BMT itu total seluruhnya cabang 61. 61 cabang itu ada yang di Kabupaten Demak ada 2. Jadi yang satu miliknya USA itu di Wedung, yang satu di Wonosalam miliknya Lumbung Arto. Kemudian ada juga yang 3 di Karimun, itu satu di Karimun Jawa, satu di Kemujan, satu di Parang. Itu miliknya BMT Lisa. Sehingga total keseluruhan 61 itu yang 5 di luar area kota Jepara, yang 56 berarti di setiap kecamatan di Kabupaten Jepara ada, mulai dari Welahan, Alum, Mayong sampai utara Keling, Donorejo. Alhamdulillah setiap kecamatan ada kantor cabangnya. Ini berdirinya mulai kapan itu Pak? Kalau BMT-nya berbeda-beda mulai USA misalnya 2007, Aman Utama 2008, Lumbung 2008. Askowanunya sendiri? Dan Askowanunya sendiri lahir tanggal 15 Juli 2014. 2014 sampai sekarang ya. 11 tahun ya Pak ya kalau kami hitung. Iya. Itu alhamdulillah membersatukan 14 BMT ini sehingga dengan 14 BMT bersama-sama yang sampai saat ini asetnya sudah mencapai di angka 280-an miliar. Nah, sampai hari ini 280 miliar sampai anggotanya sekarang 20-an ribu ada. Iya. 20 ribu anggota ada. Iya. Dan semua tersebar ya Pak semua tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Jepara. Sampai ke Karimun Parang pun yang belum nyamuk ini. Target berikutnya nanti kita akan berikan cabang di Pulau Nyamuk. Di sini bisa disampaikan Bapak Kardi apa sih yang menjadikan keberkahan dari Askowanu itu sendiri sehingga yang mulai didirikan dari 15 Juli 2014 sampai sekarang itu bisa lancar, bisa berkah, bisa amanah, itu seperti apa kunci dan rahasianya Bapak Sukardi sehingga bisa memimpin BMT sebesar ini Bapak di Kabupaten Jepara? Sebenarnya kekompakan tim ada. Jadi seluruh BMT masing-masing mempunyai ketua-ketua yang luar biasa. Jadi teman-teman kita banyak. Jadi bukan Pak Kardia yang top, tetapi yang top itu top manajemennya di masing-masing BMT. Saya kan hanya ngumpulkan orang-orang top itu, sehingga saya ketut top itu karena yang kita bawa adalah semua di 14 BMT itu ketuanya top, manajernya juga top. Sehingga itu di manajemennya. Kemudian untuk yang keberkahan kita, karena kita di syariah, sehingga doa-doa kita kesariahan kita jaga. Dengan contoh misalnya setiap hari kita mau menjalankan kerja membaca Al-Quran dulu, kemudian ngaji dulu, kemudian ada kita membaca waqiahan, kemudian ada yang kita mewajibkan sholat duha bersama, kemudian ada yang mewajibkan jamaah sholat zuhur bersama. Ini memang
dari masing-masing BMT mempunyai jadwal tersendiri. Kemudian yang paling eksis juga sampai hari ini pengajian bersama. Jadi setiap bulan sekali kita ngaji bareng Askowanu dan seluruh karyawan, pengurus kita ajak ngaji bareng. Tujuannya apa? Biar keridhaan kita itu, keikhlasan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu karena kita adalah BMT sehingga Baitul Mal ini yang paling utama. Baitul Mal. Baitul Mal itu yang paling utama karena sebagian pendapatan kita sisihkan untuk keluarga-keluarga teman-teman kita yang kurang beruntung. Kurang beruntung, fakir, miskin, duafa itu, sehingga kita berharap doa-doa mereka itu bisa membuka langit sehingga Allah bisa menurunkan keberkahan untuk semua BMT yang ada di Askowanu ini. Dan setidaknya ada satu BMT aja di USA itu yang setiap tahunnya itu untuk Baitul Malnya di atas 500 miliar. Nah, satu. Kalau di Lisa paling 100-an juta. Itu, Pak, satu di atas setengah miliar itu yang kita sumbangkan itu pada BMT mana itu, Pak? BMT USA. USA yang lahir pertama kali itu ya, yang didirikan tahun 2007. Nah, itu kan dengan modal gede ya, Pak, ya? Dengan modal 26 juta waktu itu, sekarang sudah mencapai dengan 85 miliar lebih. Nah, ini itu yang menjadi motornya di Askowanu, salah satunya adalah BMT USA ini karena yang paling gede lahir DC. Yang lain ngikut. Nah, termasuk yang paling kecil baru lahir terakhir kan BMT Soko Guru Ma'arif lah, ini miliknya NU juga kan. Nah, ini alhamdulillah ini sudah merintis di angka 4 miliaran lah. Dengan modal yang guru-guru madrasah itu totoannya berapa itu 20 ribuan kalau nggak salah. Nah, dengan uang pokok, simpanan pokok 20.000, kemudian simpanan wajib 2.000. Sekarang di Soko Guru Ma'arif sudah berkembang mencapai di angka 4 miliar lebih asetnya. Itu yang paling bontot, yang paling bontot lahirnya paling kecil asetnya. Yang lainnya di antara itu. Iya. Dan di sini kan membawa nama NU ya, Pak ya, Askowanu, Nahdlatul Ulama di sini dibawa kemana-mana. Akadnya mungkin nih perlu kami pertanyakan adalah izin akadnya waktu itu kepada para penggede-penggede NU seperti apa sehingga bisa berkembang sampai sekarang ini. Kalau tidak ada doa dan izin dari para penggede-penggede NU nggak akan bisa seperti ini perkembangannya, Bapak. Mungkin bisa disampaikan seperti apa itu? Perkembangannya memang luar biasa. Kita silaturahim para kiai waktu itu yang menjadi inspiratornya Mbah Sahal, almarhum itu kan juga kita sampai sowan ke sana juga Malah Mbah Sahal pernah menjadi anggota di BMT 51 ini juga kan untuk mensupport agar BMT di Jepara mulai hidup. Kemudian di Jepara sendiri waktu Lisa mau mendirikan, karena ini miliknya PCNU, secara otomatis kan menjadi barometernya BMT yang lain lah. Kita juga meminta izin kepada Dewan Suriah. Pada waktu itu ya terjadi pertarungan yang alot lah antara beberapa kiai. Wah, pokoknya seru. Pro kontra itu pasti. Ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung. Atau ya alhamdulillah almarhumlah Mbah Kolel waktu itu dengan arif dan bijak kemudian memberikan kita sebuah fatihah yang akhirnya diperbolehkan kita mendirikan BMT dengan para kiai yang seirama untuk memberikan dukungan secara penuh, mengawal secara penuh. Sedangkan para kiai yang belum mendukung ya berarti tidak boleh mengeluarkan statement yang istilahnya menjatuhkan BMT itu sendiri. Dan alhamdulillah sampai saat ini para kiai yang duduk di Dewan Syariah BMT masing-masing itu kan juga tokoh-tokoh kiai yang ada di NU itu sendiri, sehingga alhamdulillah sampai saat ini masih tetap dikawal. Ini gini ya Bapak Soekardi, agar semua masyarakat awam ini juga mengerti dan juga masyarakat awam ini tidak ragu-ragu gitu ya untuk menabung di BMT Askowanu ataupun untuk meminjam di BMT jaringan Askowanu. Di sini bisa disampaikan edukasi dari Bapak Soekardi untuk batasan-batasan supaya tidak bisa dikatakan sebagai riba di sini ya Pak ya. Mungkin ada batasan-batasan dari para kiai ulama NU yang dulu ketika memberikan izin kepada Bapak Soekardi itu, sehingga ini halalan thayyibah, kemudian berkah dan juga amanah. Seperti apa Bapak? Oke, terima kasih Mbak Damang. Ini yang berkaitan dengan riba ini sebenarnya wilayahnya para kiai kita untuk tapi secara umum kita jawab secara umum. Jadi yang namanya riba itu kan memberikan tambahan yang sifatnya mengikat.
kowe utang sakmene kudu bayar sakmene ya. Dipatok gitu Ada ya, Pak, patokan, ya. sudah ada patokan. Sedangkan di BMT Syariah kita sebenarnya kan tidak menggunakan seperti itu tapi kesepakatan. Kesepakatan. Kowe tak utangi 10 juta tapi kowe menehi kelebihanku meh menehi piro. Karena apapun kowe diselengkan kudu ada ucapan terima kasih. Sehingga di dalam BMT itu akhirnya muncul menjadi bagi hasil. Nah, makanya ada bagi hasil, ada yang menerapkan 40-30 ada. Maksudnya apa? Untuk usaha itu ada keuntungan. Nah, keuntungan itu harusnya kayak untung berapa gitu ya. Yang kamu melakukan untuk piro, aku sih nilai duit untuk piro, harusnya kan gitu. Ya, tapi secara hitungan transparan kan biasanya masyarakat kan tidak mau jimbet seperti itu. Walah ngitungnya koso. Pokoknya setiap bulan tak weni sakmene secara diakatkan di awal sehingga istilahnya tidak mematok seperti itu sehingga orang itu fluktuatif tergantung usaha yang mau dipakai. Makanya kalau utang 10 juta itu belum tentu nanti si A ini bayarnya tambahan misalnya 100.000 atau mungkin si B mungkin 50.000 sesuai dengan yang disampaikan beliau pada saat meminjam awal itu. Jadi akadnya itu di akadnya itu kan cetok. Nanti akan memberikan berapa? Oh sekian. Tapi nanti yang lebih cetok harusnya kiai. Tapi ini secara detailnya itu. Jadi bagi hasil lah. Kita hitung-hitungannya lah bagi hasil. Iya. Dengan kalimatnya adalah bagi hasil. Gitu ya, bagi hasil. Di BMT rata-rata menggunakan hitungan bagi hasil. Jadi 30 70, ada yang 40 60, ada yang 50 50 50. Sehingga 50 sebenarnya ada orang yang pinjam iki aku untuk gawean, pekerjaan yang membutuhkan modal 10 juta. Engko nak pas iku rampung ternyata danaku menjadi 12 juta. Berarti untungnya orang juta. Engko paronan yo wis sak juta aku. Nah, itu sebenarnya berarti 50 sebenarnya itu maksudnya nanti bagi hasilnya menjadi 50 50. Nah, tapi juga ada kendala, Pak. Kendala itu gini, karena masyarakat umumnya nggone Indonesia lah kata. Nak rugi diucapkan mesti rugi ngotot, tapi nak untung besar kadang-kadang tidak mau menyampaikan apa adanya sehingga kalau rugi cerita, tapi kalau untung gede dia tidak mau cerita sehingga yang murni pakai bagi hasil murni kadang-kadang juga tidak pelaku. Nah, sehingga akhirnya diakatkan di awal. Kowe wis menehi piro, cetone kan gitu sehingga aku menehi misalnya 10 juta aku kuatku 100.000 jadi 100.000 tiap bulan. Nah, nanti kayak keuntungan 100.000 tiap bulan. Pada saat kita kata-kataan itu. Iya, di akad awal. Disampaikan nak cara wong dodol koyo nyang-nyangan itu lah. Dan itu boleh ya, Pak, secara syariat Islam. Ya karena kita akhirnya menjadi deal. Kayak wong dodol kan kita tahu kan 600, ngenyangi 400. Dulu akhirnya menjadi 500. Deal ya sah. Kita nanti juga sama. Wis yo deal ya. Setiap bulan kan ya udah, tapi nanti utangnya dengan pihak lain. Jadi kita nanti yang ngutangi tidak saya. Jadi saya yang ngomong-ngomong itu nanti yang mengutangi biasanya lewat teller. Teller menyampaikan utang 10 juta yang nomornya 10 juta. Tapi biaya yang diberikan itu tidak di tempat dia. Karena urusannya mbak aku, yang urusannya mbak aku kan itu. Kasarannya seperti itu. Ini wilayahnya Dewan Syariah sebenarnya. Aku juga hati-hati kok. Nanti kalau aku salah untuk ngomong kan gitu. Karena yang berkaitan riba itu yang semuanya yang memberikan label lu haram tidak haram adalah Dewan Syariah sehingga ini hanya secara umum seperti itu. Jadi dengan kita sudah deal dengan memberikan jasa sekian harapannya itu tidak riba lagi. Tapi nek riba itu gelem-gelem sak mono usano ndak ada kesepakatan. Pokoknya kowe nek utang 10 juta ya bayarnya semene. Nah, itu berarti sudah apa? Nah, orang mengatakan riba dari menambahkan wong utang 10 juta kok balik menjadi 11 juta. Lah ini kan menambah nganai. Nah, orang kok mau nganai itu tetap itu riba gitu loh. Jadi kita ora mengelah lah ya. Jadi kita berusaha untuk karena untuk modal usaha sehingga ada keuntungan, keuntungan itu harus kita bagi. Maka sehingga kita mengatakan bagi hasil itu. Beda tembungnya ya, Pak. Tembungnya beda. Berarti pada intinya ini semua sudah diizinkan oleh Bapak Kiai NU yang tadi sudah diceritakan sama Pak Kardi, dan kehalalannya juga aman ya Pak ya ini ya. Aman. Aman. Karena Dewan Syariah selalu mengawal kesyariannya gitu ya. Gini Pak Kardi, di Jepara ini kan banyak anggota yang khawatir dengan keuangannya yang aman apa tidak gitu. Karena di Jepara ini juga ada bank yang kolab gitu loh. Ada salah satu bank yang kolab
yang itu sampai sekarang juga masih dipermasalahkan. Kalau di BMT NU sendiri ini yang tadi ada 14 cabang tadi ya Pak ya, ini seperti apa keamanannya bisa disampaikan? Oh, iya Mbak, jadi untuk kami BMT kan tidak seperti bank. Kalau bank itu seolah kan ada LSP-nya, lembaga penjamin simpanan, LPS. Kalau di BMT LPS-nya ya Gusti Allah. Nah, jadi kita berpasrah pada Allah dengan jalan satu, kita memberikan amanah kepada para pengelola, kita berikan semacam batasan-batasan caranya kerja di BMT itu harus amanah. Jadi karena apa? Ini adalah uang dari masyarakat, Jadi istilahnya para pengelola itu kita berikan wejangan yang luar biasa seperti tadi ada ngaji, ada apa tujuannya apa? Biar tidak fraud, biar tidak mengambil uang. Kasarnya orang nyolong lah gitu. Biar tidak tergoda oleh setan yang terkutuk gitu. Selain itu juga dalam penyaluran pembiayaan ini juga kita memberikan kehati-hatian pada para pengelola. Jadi berikan pada orang yang mengajukan pembiayaan yang betul-betul orangnya bagus. Jadi maka kita berikan ilmu yang namanya analisis. Jadi analisis itu misalnya orang kok mampu nih biar 1 juta ya jadi kayak utang sing ngangsure 2 juta. Kalau dikasih 2 juta pasti nanti akan kolap, enggak bakal bisa membayar. Nah, itu kita berikan semacam itu. Kemudian setelah itu kita juga bisa melihat orang yang mau pinjam itu kita lihat BMT checkingnya, BMT checking atau kalau survei. Bank itu BI checking. Nah, jadi si A ini utang nok kene iku diutang nok njaba ta ora. Nah, kita juga punya itu. Ternyata dia utang nok BMT kono sakmene duwe. Ternyata macet ya berarti nanti tidak akan kita beri pinjaman. Jadi kadang ada anggota yang mengajukan pinjaman kemudian ora dikai kan kok ya kenapa aku ora dikai ngene. Padahal kita tahu bahwa dia itu punya di tempat yang lain sing sodok macet. Tapi langsung kita berikan, tidak kita berikan. Dan kita tidak memberitahu pada mereka sehingga itu kode etik di kita sama dengan di perbankan. Jadi ya tidak bisa titik. Jadi analisa kita tidak masuk, ya ora dikasih intinya gitu. Itu salah satu untuk menjaga keuangan yang ada di kita. Karena kita melihat ada BMT atau perbankan di Jepara yang mengalami kolaps sebenarnya ada. Yo kesalahan-kesalahan yang ada di sana kita tentunya menghindari biar tidak terjadi di kita. Iya, buat pelajaran buat pelajaran. Ya. Jadi setelah ada itu kita sebenarnya ngejar apa tuh yang menjadikan dia seperti itu. Nah, tetap kita ada tim yang kita terjunkan untuk melihat di apa. Oh ternyata ini, ternyata ini sehingga menjadikan pembelajaran untuk kita agar tidak terjadi seperti itu. Itu tuh langkah-langkah kita. Tapi yang jelas mendekatkan pada Allah itu yang pertama tadi. Yang kedua adalah minta ridho dari Allah dengan membuka pintu langit dengan Baitul Mal itu. Salah satunya itu biar para duafa fakir miskin itu mendoakan kita tetap eksis sampai yaumil kiamah gitu Mbak. Untuk Baitul Malnya sendiri itu disalurkan berapa bulan sekali atau berapa tahun sekali Pak? Bermacam-macam. Yang sering itu pasti kalau bulan Suro itu pasti ada. Itu untuk mereka-mereka yang memang yatim piatu, anak-anak yatim piatu itu mana itu mana dapat semua. Kemudian di bulan Ramadan itu tetap yang sembahan itu. Di luar itu Mbak itu ada apa? Kalau ada bencana, misalnya banjir seperti kemarin tahu di bagian selatan, bantuan bencana, kemudian bantuan rumah ambruk misalnya, rumah obong, kemudian kita juga pernah ikut memberikan bantuan rumah yang nilainya waktu itu kita berikan antara 15 jutaan lah. Sing penting kena dinggoni nggo turu. Itu bisa ditempati. Juga bisa ditempati. Itu yang kita berikan. Kemudian kita juga memberikan teman-teman yang contohnya orang-orang Ansor misalnya, kemudian orang duwe kerjaan kita berikan pekerjaan, kita kawal. Pernah di BMT USA tuh kambing bergulir dan kayak ternak, kemudian nanti anaknya dipek, ngombe tak pindahkan lagi. Jadi banyak usaha yang kita berikan lewat Baitul Mal itu sendiri. Jadi termasuk juga memberikan beasiswa hafal Al-Quran itu juga kita berikan beasiswa. Kemudian di Unisnu itu juga di USA juga pernah memberikan yang hafal Al-Quran kita berikan santunan. Nah, nilainya juga lumayan kok bisa sampai jutaan kan gitu.
Untuk keberkahan dari para pengambil pinjaman ya Pak Kardi ya, kami juga pengen tahu para pengambil pinjaman ini kan tujuannya meminjamkan untuk usaha ya Pak ya. Dan di sini pasti ada jasa-jasa yang nanti diberikan setelah hasil usaha itu berhasil, begitu tiap bulannya memberikan mengembalikan juga ada jasanya. Jasanya itu apakah standar dengan kaidah-kaidah Islam seperti anjuran para kiai atau seperti apa itu Pak Kardi? Nah karena kita syariah sehingga kita tidak ada patokan yang tetap. Tidak ada patokan ya. Tapi kita punya ring itu untuk pembiayaan ya antara 1 sampai 2,5 misalnya, setinggi-tingginya mungkin 2,5. Kita melihat faktor kalau dimungkinkan itu ini nanti tidak bakal macet, nah, berarti sampai 1 pun mungkin kita berani, berarti makna lancar, tidak ada masalah. Iya. Oh seperti itu ya Pak ya. Tapi analisa kita kok ini ada kemungkinan bisa macet sekian persen, oh berarti kasih sekitar segini saja, sehingga nanti kita fluktuatif. Jadi berbeda dengan konven, yang konven biasanya kan sudah ada ketentuan sekian titik, kita enggak. Jadi kita kesepakatan dengan yang mau meminjam kita, sama ini gimana? Oke ya, berarti terjadi kesepakatan. Ya ini yang dimaksud akad yang halal itu di sini ya Pak ya. Jadi kita seolah kita tuh tidak memaksakan pada pembiayaan. Kowe kudu tak kenal sama ini enggak, tapi kita sampaikan kira-kira saat ini mampu ra. Aja sakmono kurangi sithik ya kita kurangi. Jadi ada nyang-nyangan salah satunya seperti itu. Itu yang asik di sana sebenarnya itu. Walaupun mungkin kadang-kadang di lapangan di prakteknya ada pengelola kita tuh golek gampangnya. Sakmono Mas ya wes gelem ya wes dah. Sebenarnya ada kesepakatan itu. Itu tadi untuk peminjam. Untuk yang pengen nabung-nabung itu ada tabungan apa saja Pak? Di sini kan banyak juga anggota yang pengen nabung umroh haji, pengen nabung untuk anak sekolah, pengen nabung apa-apa gitu, seperti apa itu, deposito dan lain-lain. Di grup Askwanu beberapa BMT ada yang sudah menawarkan simpanan umroh, simpanan haji sudah ada. Kemudian sudah pernah memberangkatkan di USA itu sudah, ini nanti tanggal 8 September itu sudah memberangkatkan yang ketiga, umroh juga sudah memberangkatkan umroh itu malah lebih asik gini. Jadi pada saat berangkat misalnya tabungannya belum cukup ya diutangi sih, diutangi sih, nanti setelah pulang kita sambil ngangsur, itu lebih asik lagi. Monggo lah nanti gitu ya. Para warga di sekitar Jepara nanti dekat dengan kantor USA lah, karena itu USA terbesar itu ada 14 kantor, hampir kecamatan ada semua itu, bisa daftar umroh di sana. Seandainya nabung nanti tabungannya jadi kurang sambil pembiayaan bisa kan gitu. Jadi nanti ada ya Pak di sini sudah ada. Kemudian kalau deposito semuanya pasti tapi dengan nanti margin sesuai dengan anjuran pemerintah lewat dinas koperasi itu kan maksimal 9%. Itu ya kalau dibandingkan bank ya kita lebih tinggi. Bank enggak sampai BMT gitu. Lebih berani ya. Ya karena anjuran bisa sampai gitu. Mudah-mudahan ada keberkahan. Sing nabung juga berkah, kita yang menjalankan juga berkah. Dan berikutnya tabungan biasa. Nah, di Askwanu ini punya kelebihan yaitu simpanan Askwanu. Nah, simpanan Askwanu itu nabung di BMT yang satu bisa ngambil di BMT yang lain. Nah, sehingga misalnya saya punya tabungan di USA di sini, kemudian saya ke Karimun. Karimun di sana BMT-nya kan Lisa, berarti saya bisa ngambil di orang sanggup duit, cukup bawa buku tabungan ke sana, mau butuh berapa ambil di sana. Ini syaratnya buku tabungannya ya ono isine. Ono isine saya juga orang yang tidak bisa kan. Jadi bisa ngambil dimanapun. Sang di sana tertulis jaringan Askwanu. Jadi di 61 titik itu sudah ada tulisan jaringan Askwanu, sehingga kita bisa membawa buku itu di mana. Nabung pun juga sama. Seandainya kita hutang, misalnya kita keling, hutangnya nak Jepara, engko nyaure lewat BMT nak keling terus bisa juga. Jadi nanti juga enggak usah harus datang ke Jepara. Nah, kalau di bank namanya apa? ATM bersama. Kita punya simpanan bersama. Nah itu. Nah, sebentar lagi kita akan menggunakan kartu anggota yang bisa digunakan untuk apa? Misal di tol pakai, kemudian di tempat perbelanjaan kan bisa tuh itu. Nah itu. Ini baru kita rintis, mudah-mudahan nanti 2026 ada ATM-nya gitu ya, nah, semacam ATM. Semacam ATM. Iya. Tapi tidak ATM karena mesin ATM agak mahal. Iya. Satu mesin ATM itu 400 juta. Kalau kita mau membuat ATM kan harus setidaknya 16
kecamatan harus ada semua karena Iya. kita setiap kecamatan ada kantornya. Iya, Berarti setiap kantor ada 16 kalikan 4. Wah, saya baru mikir ini. Jadi ini baru kita pikirkan caranya nanti bisa punya ATM itu, ATM untuk grup BMT, tapi nampaknya masih dalam pemikiran karena biayanya lumayan cukup tinggi ya Pak ya. Dan ini keren loh Pak, dari mulai 26 juta USA, sekarang sudah menjadi 280 miliar ya. Untuk besar bersama-sama karena usaha bersama-sama. Dan BMT-nya ada 14, kantornya ada 61. Yang terbesar tadi yaitu USA itu sekitar 85-an miliar. Yang kedua BMT Lisa itu sekitar 35 Lisa miliar. yang di gedung NU itu sendiri. Yang ketiga itu Aman Utama sekitar 24-an miliar. Kemudian ada Arta Melati itu sekitar 20-an. Kemudian ada Guna Lestari itu juga sekitar segitu. Kemudian ada Lumbung Arto itu sekitar 16-an miliar. Kemudian ada Mitra sekitar Apal 10-an. semua ya Pak ya. Kemudian Yamamus itu sekitar 12-an miliar. Kemudian ada di Kopi Kanu sekitar 6 miliar. Kemudian Amanah Nusa itu sekitar 18. Memang itu secara keseluruhan yang paling kecil tadi di Soko Guru Ma'arif itu yang baru 4 miliar. Nah, ini kalau di total secara keseluruhan ada sekitar 880-an miliar. Alhamdulillah ya Pak ya. Dan sisi harapan-harapan dari Bapak Soekardi selaku Ketua Askowano untuk BMT sendiri dan untuk para anggota BMT untuk kedepannya seperti apa Bapak? Untuk BMT kami sarankan kepada seluruh pengurusnya harus betul-betul memberikan arahan yang baik, memberikan contoh yang baik kepada para pengelolanya. Dan para pengelolanya harus dijunjung satu kejujuran. Yang kedua kerja keras itu harus, karena harus memburu ibaratnya ya target itu harus tercapai. Kebersamaan yang ketiga tadi. Jangan sampai nanti melayu dewean tapi kancane ditinggal. Kebersamaan itu harus kita kedepankan ini untuk yang BMT-nya sehingga biar target-target kita bisa tercapai. Berikan layanan kepada anggota kita sebaik-baiknya. Jadi kalau diistilahkan saya itu harus ada pelayanan prima kepada para anggota, melayani dalam bentuk apapun. Yang penting berhubungan dengan BMT ya. Kemudian untuk para warga di Jepara tentunya kami berharap kalau punya kelebihan dana apapun bisa ditempatkan di BMT kami, di grup jaringan Askowano. Mudah-mudahan kita akan amanah untuk menjaga itu. Dan mudah-mudahan juga Allah akan memberikan perlindungan pada kita sampai yaumil qiyamah. Kemudian kalau ada kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya betul-betul bisa produktif, kami siap membantu. Sekaligus nanti kalau ada permintaan untuk memberikan bimbingan apapun, kita juga insya Allah siap itu untuk kegiatan apapun. Kemudian berikutnya yang paling utama mudah-mudahan BMT Group Askowano itu memberikan keberkahan kepada warga yang ada di sekitar BMT itu, khususnya adalah warga Jepara dan umumnya Indonesia karena sudah ada yang di Demak kan gitu. Iya, sudah ada yang di Demak ya Pak ya. Sudah ada yang di Demak. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Bapak Soekardi dan semoga BMT Askowano di Kabupaten Jepara ini bisa berkah dan juga amanah. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ida.